Faqad jaa fil hadithi 'anil Rasul sallallahu alaihi wasallam. Telah datang di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu dzakara, bahwasanya Rasul menyebutkan, annal yahud iftaraqat ala 71 firqah, bahwasanya Yahudi itu terpecah belah menjadi 71 golongan. Wahida fil jannah, sab'un fil nar. Satu di surga, 70 di neraka. Wa anna nasara, bahwasanya kaum Nasrani iftaraqu, berpecah, ala 72 firqah, menjadi 72 golongan. Wahida fil jannah. Satu di surga, 71 di neraka. Wa anna hadhil ummah, dan bahwasanya umat ini sataftarik, itu akan terpecah, ala 73 firqah. Ya, akan terpecah menjadi 73 golongan. Kulluha finnar, semuanya berada di neraka. Illa wahidah, kecuali hanya satu golongan. Qil, tentunya para sahabat tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Langsung bertanya kepada Rasulullah SAW. Qil, wa man hi ya Rasulullah? Siapa tuh satu golongan tersebut ya Rasulullah? Fi riwayatin lahu, di dalam sebuah riwayat dikatakan, hiya al-jamaah. Tuh, yang satu golongan tersebut adalah al-jamaah, kumpulan ini. Tuh, al-jamaah, al-ta'rif. Ya, ma'rifah. Al ini artinya the, ya, kumpulan ini. Oke? Di sanad lain Rasul bersabda sallallahu alaihi wasallam, ma ana alaihi wa ashabi. Ya, mereka yang berada di atas jalan yang dimana aku dan para sahabatku berada di atas jalan itu. Itu yang satu golongan. Mereka yang berada di atas jalan yang sama, di mana aku dan para sahabatku berada di atas jalan itu. Ya, yakni mereka yang sebisa mungkin memurnikan agama mereka, mengikuti apa yang datang dari Rasulullah dan salafus saleh. Nggak mau mereka berakidah kecuali sebagaimana akidah Rasul dan para sahabat. Nggak mau mereka beribadah kecuali hanya sebagaimana ibadahnya Rasulullah dan para sahabat. Nggak mau improve, nggak mau bikin-bikin yang baru, nggak mau. Mereka hanya beramar ma'ruf nahi mungkar sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasul dan para sahabat. Mereka hanya mau berjihad, sebagaimana yang diajarkan oleh Rasul dan para sahabat. Tuh, semua aspek agamanya hanya mau ngikutin Rasulullah dan para sahabat radhiyallahu anhu. Satu golongan itu yang paling worthy, yang paling layak untuk menjadi satu golongan yang masuk surga. Ala fikrah, by the way. Hadis ini yang dibilang, kalau seseorang ada yang WhatsApp bertanya, Ustaz, ketika antum berbicara tentang sunnah tadafu, bahwasanya akan terjadi benturan dan ikhtilaf dan perpecahan di umat ini. Dalilnya apa? Gitu loh. Ya, dalilnya banyak. Di antaranya bahwasanya perpecahan adalah hal yang harus terjadi, pasti terjadi. Ini qadarullah al-kauniyah. Qadarullah al-kauniyah. Ini udah predestined. Qadarullah al-kauniyah, Allah jadikan pasti perpecahan. Buktinya apa? Nih hadis-hadis demikian. Ini bocoran qadarullah al-kauniyah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti pasti akan terjadi perpecahan demikian, maknanya demikian. Ya. Qadarullah syar'iyyah apa? Allah ingin manusia bersatu, menyeru kepada persatuan, iya kan? Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semua kepada tali Allah dan janganlah kalian berpecah belah. Nah, ini qadar syar'i, iradah syar'iyyah. Ya. Tapi masyiahnya atau kauniyahnya yang terjadi di alam semesta, Allah menghendaki terjadinya perpecahan supaya terlihat mana orang-orang yang mencari petunjuk, mana orang-orang yang bodoh amat, mana orang-orang yang mengikuti hawa nafsu. Supaya berjalan game ini, supaya kelihatan peranan masing-masing, dijadikan hal demikian oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Idzan luzum ma kana alaihi Rasul sallallahu alaihi wasallam, halaman berikutnya, sadis, halaman yang ke-6. Maka berpegang teguh dengan metode yang dimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabu dan para sahabatnya berada di atasnya, huwa sabilun najah. Itulah, ya, jalan keselamatan min hadhil furqah, dari semua perpecahan ini. Wa hadzal ikhtilaf lidzalik, wa hadzal ikhtilaf, dan dari semua perpecahan ini dan dari semua perselisihan ini. Koma tuh, kasih koma di situ. Wa hadzal ikhtilaf koma lidzalika. Tuh baru.
Kana la budda an nata'allam manhaj salaf. Maka dari situ wajiblah kita mempelajari manhaj salaf. Tuh. Maknanya apa? Awas jangan kusut antara makna persatuan dengan yang kita maksud di bahasa kita atau makna persatuan secara bahasa dengan makna persatuan yang dituntut oleh syariat. Ini juga selalu kita jelaskan berulang-ulang. Supaya apa? Supaya nggak kusut dan nggak kena syubhat. Oke? Persatuan adalah yang dimaksud di dalam syariat dan diperintahkan. Persatuan adalah yaitu apa? Berpegang teguh kepada tali Allah. Yakni petunjuk yang datang dari Allah dan Rasulnya dan para sahabat radhiyallahu anhum. Itulah bersatu. Seseorang bersatu, seseorang berada di atas al-jamaah ketika mereka berada di atas jalan tersebut. Maka sebaliknya berarti, seseorang berpecah belah ketika mereka meninggalkan jalan tersebut. Nah, itu mereka berpecah belah. Kalaupun ngabring. Kalaupun rame-rame mereka di situ kompakan rame-rame, tapi berada di atas jalan selain jalan Rasulullah SAW dan para sahabat, maka hakikatnya mereka berpecah belah. Tuh. Makanya Ibnu Mas'ud berkata radhiyallahu anhu, "Antal jamaah wa in kunta wahdak." Engkaulah al-jamaah, even if you were alone. Kalaupun kau bersendirian, tapi kau di atas hak, engkau yang al-jamaah. Mereka yang rame-rame ngabring itu, berbondong-bondong, tapi mereka tidak di atas petunjuk yang datang dari Rasul dan para sahabat, maka hakikatnya mereka berpecah belah. Tuh. Jadi jangan, maknanya, berbicara menghindari perpecahan, artinya apa? Kita diam dari kemungkaran, kebid'ahan, kesyirikan yang terjadi. Salah. Justru itu berpecah belah. Mas? Karena kan sebagian orang memahami hal demikian, ya, nggak faham apa yang dimaksud oleh Allah dan Rasulnya. Allah kan memerintahkan untuk bersatu, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Tapi ini Wahabi suka nyalah-nyalahin orang. Tuh, jadi kaditu. Jadi ke situ maknanya. Ini salah, berangkat dari salah memahami. Suka nyalah-nyalih orang, memecah belah bangsa dengan apa? Dengan mengingkari perjuangan yang dilakukan oleh orang lain demi agamanya. Katanya begitu. Yang kita ingkari adalah kebid'ahan, penyimpangan, kesyirikan. Dan itu bersatu. Ya. Dan hak batil, antara hak dan batil memang hal yang harus dipecah. Tidak maknanya dengan nama persatuan, kemudian kita nge-mix antara hak dan batil. Ada dalil lain untuk hal itu, emang harus dipecah. Emang. Wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kau mix antara hak dan batil. Emang nggak boleh disatukan. Dari situ Rasulullah SAW dituduh memecah belah umatnya. Ya, dituduh memecah belah antara seseorang dengan kabilahnya, seseorang dengan saudaranya, ayah dengan anaknya. Begitu. Karena apa? Karena tauhid ini emang nggak boleh dimix antara tauhid dan syirik. Iya kan? Dari situ Umar dikata Al-Faruq. Artinya apa? Pemecah. Alladhi yufarriq. Sighah mubalaghah dari alladhi yufarriq, gitu loh kan. Yang memecah. Oke? Karena apa? Memecah antara hak dan batil. Emang hal yang harus dipecah itu mah nggak boleh di mix. Ya? Jadi tempatkan setiap nilai, setiap maksud pada tempatnya sehingga kita beragama nggak kusut. Tidak nilai-nilai beragama satu sama lain kita benturkan akhirnya. Ya. Zen. Maka jalan salaf ini adalah jalan keselamatan, ya, jalan keselamatan dari semua perpecahan, dari semua ikhtilaf. Yani seseorang apabila para manusia mengikuti jalan salaf ini, insya Allah mereka berada di atas al-jamaah semuanya. Mereka berpecah ketika berpencar dari jalannya para salafus saleh. Sebagaimana Allah firmankan, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u, dan bahwasanya inilah jalanku yang lurus. Ikuti jalan yang ini. Wala tattabi'us subul, dan janganlah kau ikuti jalan-jalan yang lain. Fatafarraq, sehingga kalian berpecah belah dari jalannya, ansabili, dari jalannya Allah. Tuh, maka yang dibilang berpecah belah adalah ketika seseorang mengambil jalan lain selain jalan Allah. Tuh, berpecah belah tuh di situ. Ya. Kita arahkan makna bersatu dan berpecah belah, ya.
Lidzalik kan labud an nata'allam manhaj salaf. Maka dari situ wajiblah kita mempelajari metode beragama ala salaf. Wa an na'rifa ma huwa manhajus salaf. Kita harus mengenal apa itu manhajus salaf. Li'annahu biiznillah, dikarenakan dengan izin Allah, jalan tersebutlah sabilul khalas, jalan keselamatan min ayyi furqatin wa ikhtilaf. Ya, jalan keselamatan dan solusi bagi setiap perpecahan dan ikhtilaf. Wa min ayyi taghyirin sayahsulu fi hadhil ummah, dan dari penyimpangan atau perubahan-perubahan yang terjadi, yang kelak akan terjadi di dalam umat ini.